sahabat Alia, ketemu lagi sama saya Kiki Rizkyani di podcast Dokter Alia _THT Official. Dan kali ini kita masih sama dokter muda, tapi kita nggak ngebahas tentang kesehatan, nggak ngebahas tentang gimana kuliahnya dia, karena kemarin kita sudah bahas ya. Dan sekarang kita ngebahas agak tepi jurang gitu. Karena sekarang tahun-tahun politik ya, tahunnya politik kurang gitu. 1 bulan lagi. Kurang 1 bulan lagi. Iya. Gimana kalian sudah menentukan pilihan? Masih melihat-lihat sebenarnya. Oh, tapi udah ada pandangan belum? Misalnya, oh kayaknya aku ini gitu. Mulai ada. Oh, mulai ada. Karena memang udah debat ketiga sih ya. Iya. Masa nggak ada? Iya. Kamu udah ada? Kalau dari aku sendiri sih udah ada gitu kan. Itu kan apa namanya? Pilihan itu kan bagaimana hati nurani kita memilih. Nah, jadi kita harus masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat gitu untuk melihat bagaimana sih nanti Indonesia yang akan dipimpin 5 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi memang masih memilih tapi udah ada pilihan yang agak condong gitu. Oh ya, udah ada arah kesini nih gitu ya, kesini nih gitu. Kita agak-agak serius ya. Enggak, jangan-janganlah. Serius udah bahas politik terus serius. Kayaknya makin panas ya kan. AC kayak nggak kerasa gitu. Kayak nggak ada nanti penyejukan. Oke, kita santai aja. Kalau menurut kalian sendiri nih, pemimpin yang ideal tuh kayak gimana? Ini kan karena menuju 5 tahun ke depan nih, Indonesia mau dibawa kemana gitu. Ya, mungkin dari saya dulu ya. Si pemimpin yang ideal menurut saya itu adalah pemimpin yang pastinya adil, utamanya adalah adil. Kemudian juga pastinya itu enggak tegas dan juga tidak mudah untuk dihasut oleh orang-orang di sekitar ya, maupun orang-orang yang dapat mempengaruhi buruk ya. Dan juga tidak memiliki riwayat maupun tidak memiliki kecenderungan untuk terjadi korupsi, kolusi maupun nepotisme. Itu. Pengennya gitu ya. Pengennya yang paling ideal. Yang paling ideal menurut kamu. Kalau Wahyu? Kalau dari saya sendiri sih bener ya apa yang dikatakan Devian, pemimpin yang utama kita pilih itu harus adil gitu. Selain daripada adil, kita juga harus lihat pemimpin itu visinya seperti apa. Apa sih yang ingin mereka mereka wujudkan untuk 5 tahun ke depan, bagaimana sih harapannya untuk Indonesia ke depan. Jadi harus ada visi yang tegas, yang jelas, yang benar-benar nih untuk mensejahterakan bangsa Indonesia itu sendiri kayak gitu. Selain itu juga pemimpin itu menurut saya itu harus multi talenta. Jadi harus tahu semua aspek dari berbagai aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya itu, karena Indonesia itu luas. Indonesia itu banyak keanekaragaman, banyak masalah yang harus diselesaikan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pemimpin menurut saya itu harus multi talenta. Mereka harus tahu apa yang harusnya dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan atau yang dilanjutkan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir yang pastinya adalah pemimpin itu melayani bukan dilayani kayak gitu. Iya benar, karena sebenarnya yang rajanya itu kan rakyat ya. Betul. Istilahnya seperti itu. Tapi kadang rakyat ini dijadikan raja kalau pas mau pilihan aja. Betul. Bener gak sih? Setelah itu kebanyakan dilupakan. Iya, setelah itu mereka lah yang jadi raja. Iya. Bener dong ya, kita bahasnya agak serem sih ya sebenarnya ya. Nah, kalian ini kan termasuk anak-anak muda nih ya. Udah berapa kali milih? Sudah 3. Oh, sudah 3 kali ya. Ya, Wahyu juga 3 kali ya. Oh, masuk ini 3. Ya, termasuk yang tahun ini ya. Berarti udah yang 3 periode lah ya. Kalian udah milih presiden gitu ya, pilihan kalian gitu. Menurut kalian apa anak muda ini harus melek politik? Harus banget. Harus. Anak muda ini sekarang ini harus bisa membedakan dan juga memilih pemimpinnya. Gimana caranya ya, salah satunya adalah dengan melek politik. Melek politik ini dimaksud bukan ikut ke politik langsung ya, tapi melek politik ini pastinya bisa mengetahui apa aja yang terjadi di kegiatan yang dilakukan sama partai politik, ataupun juga apa saja dampak-dampak positif yang didapatkan dari salah satu partai politik, atau bagaimana kan masing-masing partai politik kan punya visi misi yang berbeda tentunya. Dan pastinya kalau dalam konteks pilihan presiden kan pasti juga masing-masing punya agenda politik dan juga lain-lainnya berbeda. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda yang sekarang ini harus bisa melek dan menentukan yang baik itu yang mana, dan juga harus berperan proaktif baik di lingkungan ataupun di media lainnya, supaya anak-anak muda lainnya juga bisa ikut
menjadi aktif dan juga bisa tahu apa yang sedang terjadi secara politik. Khususnya apalagi pemilihan politik khusus presiden ini kan dia berlangsung buat 5 tahun ke depan. Benar. Nah, 5 tahun ke depan ini buat anak-anak muda yang masih produktif, usia 20 lebih, itu kan pasti masa-masa pentingnya gimana mereka bisa membangun karir, membangun pekerjaan, dan dengan pemimpin yang tepat, apabila bisa dibentuk tempat pekerjaan yang baik, kemudian juga ekonomi yang baik di negaranya, kan juga bisa meningkatkan masa depan dan juga mencerahkan masa depan anak-anak muda gitu. Iya ya, jadi anak muda tuh kadang ya berpikir nih, anak muda, ya udahlah aku masih muda ini, apa sih politik urusannya orang tua gitu kan ya. Nah kalau dari Wahyu sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, aku sempat survei ya gitu ya. Saya sempat cari-cari bahwasanya 60% suara itu dipegang oleh anak muda. 40%-nya orang-orang yang udah dewasa tua gitu kan ya. 60%-nya anak muda, tapi mungkin beberapa orang atau beberapa individu itu masih belum melek, apalagi anak-anak muda ini masih belum melek, masih belum memperhatikan politik. Padahal harusnya pemuda itu harus benar-benar paham tentang politik menurut saya kayak gitu, karena dari yang saya pikirkan juga bahwasanya pemuda ini merupakan garda terdepan masyarakat. Karena masyarakat tuh nggak mungkin bisa ngomong, karena yang mengkritik pemerintah, yang memberikan masukan ke pemerintah itu ya pemuda, mahasiswa gitu istilahnya. Tapi kalau masyarakat ya udah, mereka cuma terima apa adanya. Mereka nggak bisa, mungkin ya masyarakat Indonesia mungkin kebanyakan hanya bisanya cuman bisa bergerak itu kayak demo dan lain sebagainya gitu. Tapi kan yang memimpin demo, yang memimpin mengkritik itu adalah pemuda, mahasiswa kayak gitu. Jadi ya menurut saya sih pemuda, mahasiswa itu harus melek terhadap politik, karena mereka itu sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat kayak gitu menurut saya. Iya sih benar. Kebanyakan kan seharusnya memang mahasiswa, maksudnya ya, mahasiswa bisa terjun langsung gitu ya, bisa mengkritik gitu. Tapi kan kadang ada mahasiswa atau anak muda gitu yang kayak udahlah males nggak didengerin. Iya bener. Justru itu ya kan? Kendalanya. Iya itu kendalanya. Apa kamu punya solusi? Nggak ada ya. Nanti salah jawab. Iya. Agak mepet jurang salah. Iya. Agak serem sih ya sebenarnya ya. Tapi kalau kamu melihat nih ya dari circle-nya kalian gitu, teman-teman kalian gitu, itu mereka gimana itu di tahun-tahun politik ini nih? Khususnya di tahun-tahun politik ini ya. Iya. Sebenarnya agak kecewa ya, karena agak generasi muda. Mungkin yang saya kenal ya, beberapa teman yang saya kenal tuh masih juga ada yang belum melek politik. Jadi waktu ditanya pilihannya apa, saya nggak tahu. Nah, terus saya tanya kan, nggak tahu apa nggak kenal? Nah, nggak kenal pastinya. Nah, itu harusnya sangat disayangkan, anak muda itu harusnya bisa paham dan juga mengetahui calon-calon pemimpin ke-5 tahun ke depannya. Nah, ya karena juga berkaitan dengan masa depannya. Sehingga ya sebisa mungkin cari pilihan yang sesuai dengan hati dan sesuai dengan tujuan kalian. Iya bener. Kadang kan memang ya anak-anak gitu kayak udah males gitu ya, kayak yang ini nanti ini gini, ini yang ini gini gitu. Padahal sebenarnya kita nggak usah cari ke situnya ya. Kayaknya yang dari 3 paslon ini pun juga kan punya gagasan yang baik semuanya. Betul. Untuk Indonesia gitu. Betul. Tapi kan kembali lagi ke kita sereknya yang mana sih? Toh di sini kan ada media sosial yang banyak banget, bisa kita lihat kan track recordnya. Terus kemudian ada debat juga gitu. Kalian ikutin debat nggak? Sempat beberapa ngikutin debat. Sempat ya. Iya. Kalau dari saya sendiri sih ya kayak dari teman-teman saya sendiri juga sih ya kayak agak masih beberapa itu kayak belum bisa menentukan pilihannya kayak gimana gitu. Padahal dari kita tuh udah disediakan kayak ada debat paslon, ada visi misi, ada dan lain sebagainya kayak gitu. Bahkan juga ada kayak di media itu banyak banget menyediakan tempat bagi orang untuk bertanya terus dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kayaknya masih sedikit masih sangat kurang ke ingin tahuan teman-teman atau yang lain-lain tuh kayak tentang politik, pemilihan presiden, bagaimana sih Indonesia harusnya, karena mereka tuh mikir kayak
loh ini kan masih saya 20-an, nanti juga saya kerja, saya belum pasti ini bakal apa pemerintahnya seperti apa sih, yang harusnya itu masih belum ada dalam pikiran mereka kayak gitu. Tapi harusnya dari awal kita harus menentukan pilihan kita, karena kita pun nanti kedepannya juga akan seperti itu, kita juga akan dewasa, entah siapa yang tahu, entah Devian ini bisa juga jadi bisa calon mencalonkan ya kan? diri kayak gitu, atau saya mencalonkan diri, jadi kita nggak tahu. Tapi yang penting kita udah mupuk dari dasar bahwasanya kita udah harus paham tentang politik, kita udah harus paham tentang apa sih yang harusnya dilakukan, apa sih yang harusnya kita pertimbangkan kayak gitu sih. Betul. Apalagi anak muda kan, generasi muda-muda ini kan yang bakalan merasakan apa efek yang dialami, dihasilkan dari kepemimpinan presiden yang ke depan kan. Jadi kalau misalkan kita salah, ya efeknya juga pasti berimbas pada anak-anak muda. Iya, benar banget. Emang kadang kan anak muda sendiri pun juga mau menyuarakan, juga kadang ada ini ya, terbatas ya dengan aturan atau dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di media sosial kalau yang terlalu kritis banget juga bisa berpengaruh dengan media sosialnya kayak gitu ya. Sebenarnya mungkin pemerintah ini harus bisa menyediakan wadah seluas-luasnya ya untuk anak muda nih. Jadi kalau anak muda mau mengkritik itu bisa. Kayak gitu. Karena selama ini kan mungkin kayak masih kayak masih ada benteng-bentengnya gitu loh. Kamu kalau gini jangan terlalu gini nih gitu. Jadi masih ada rasa takut. Padahal sebenarnya kalau dibebasin ya anak muda mungkin bakal seneng ya dengan politik gitu loh. Seneng banget. Karena pengen terjun juga kayak gitu. Apalagi capres nih, kadang emang disayangkan anak muda ditanya udah punya ini belum, pilihan belum, nggak tahu, yang belum, atau anggapannya jangan anak muda deh, yang masyarakat yang mungkin sekitar umurnya 40-an gitu, dia udah dewasa, tapi ada aja yang nganggap alah presidennya siapa aja, kita tetap cari duit sendiri. Iya bener, ya kan? Iya pasti di pikiran masyarakat itu kayak ya udah tetap aja kok, tetap saya nyari duit, saya nyari makan, ya udah, mereka nggak bantu apa-apa menurut saya, pemikirannya kayak gitu. Iya, padahal itu terkotak banget ya. Iya banget.